Itu tadi video yang pertama itu terputus, mohon maaf mahasiswa sekalian, karena ada telepon masuk. Ada telepon masuk dari Pak Saleh. Nah, yang itu kita harus angkat ya. Nah, jadi terputus tadi videonya. Ini kita lanjutkan lagi dengan video berikutnya. Kita lanjutkan lagi. Oh, tadi manfaat kredit ya. Manfaat kredit. Kemudian manfaat kredit itu juga bagi masyarakat luas juga. Itu akan dengan adanya kredit ini memperluas lapangan pekerjaan. Lapangan kerja meningkat. Kemudian meningkat profesi-profesi tertentu, misalkan notaris. Kalau ada kredit kan, ada jasa notaris, menggunakan jasa notaris. Kemudian kredit, ada juga asuransi kredit, maka berkembang juga profesi atau bisnis asuransi. Kemudian angkutan, bisnis angkutan. Nah, karena dengan adanya kredit, maka produksi barang dan jasa meningkat, maka produksi barang dan jasa itu perlu didistribusikan, dan proses distribusi ini menggunakan jasa angkutan. Nah, jadi bisnis angkutan juga ikut berkembang. Kemudian sumber pendapatan bagi nasabah yang meletakkan uangnya di bank. Nah, kemudian itu tadi menjamin tersedianya kebutuhan barang dan jasa, sebagaimana Bapak sebut tadi. Kemudian berikutnya kita akan membahas masalah jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit dilihat dari tujuan penggunaannya. Kita ada 6 ya jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaan, jangka waktu, cara penarikannya, sektor usahanya, jaminannya, dan jumlahnya. Nah, kita lihat satu persatu. Kredit menurut tujuan penggunaannya. Nah, kredit dibagi atas kredit investasi. Nah, tujuan penggunaannya adalah untuk investasi, untuk membeli kendaraan angkutan barang, membangun gudang, membangun kantor, membangun pabrik, membeli mesin-mesin produksi. Nah, itu investasi. Nah, untuk tujuan itu pembiayaan untuk pengadaan barang-barang investasi tadi disebut kredit investasi. Kemudian kredit modal kerja. Perusahaan memerlukan modal kerja untuk beli barang, untuk biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan jual beli. Nah, itu disebut modal kerja. Maka kredit bank yang diperuntukkan untuk membiayai modal kerja disebut dengan kredit modal kerja. Kemudian kredit konsumsi. Nah, itu untuk pengadaan barang yang bersifat atau yang tujuannya untuk konsumsi, seperti membeli rumah, membeli mobil, membeli sepeda motor, membeli laptop misalnya, yang sifatnya untuk dipakai, dikonsumsi. Nah, kredit untuk pengadaan barang konsumsi ini disebut dengan kredit konsumsi. Jadi itu menurut penggunaannya ada 3 ya. Kemudian menurut jangka waktunya. Nah, kredit ada kredit jangka pendek. Nah, itu di bawah 1 tahun, 1 tahun ke bawah, itu kredit jangka pendek. Kemudian ada kredit jangka menengah. Jangka menengah itu adalah 1 sampai 3 tahun. Kemudian ada kredit jangka panjang, itu di atas 3 tahun, bisa 10 tahun. Kredit rumah misalnya, itu kan 10 tahun, 15 tahun, itu kredit jangka panjang. Kemudian menurut cara penarikannya. Kredit menurut cara menariknya oleh nasabah, cara mengambil uang itu oleh nasabah. Ada sekaligus, misalkan kredit untuk membeli mobil. Nah, itu nasabah menarik sekaligus, yang dananya dibayarkan untuk yang menjual mobil. Kemudian ada yang bertahap, misalkan kredit untuk konstruksi, membangun rumah, membangun gedung. Nah, itu kan proses pembangunan gedung itu bertahap-tahap pekerjaannya. Ada proses pekerjaan awal,
kemudian ada proses membuat pondasi, kemudian membuat struktur, pekerjaan struktur, kemudian finishing. Nah, setiap bagian-bagian ini, jadi kredit ini dia agar tidak membebani masyarakat akan bunga, kemudian agar risiko kredit juga bisa dikendalikan, maka penarikan kredit ini, pencairan kredit ini dilakukan bertahap sesuai dengan kebutuhan pembangunan proyek tadi. Kemudian yang ketiga adalah kredit rekening koran. Nah, ini penarikannya setiap saat, tidak dibatasi, tapi tidak sekaligus. Contoh, ini kredit untuk modal kerja, katakanlah supermarket atau toko bahan bangunan. Nah, dia memerlukan dana itu mungkin pada saat supplier menagih, membayar barang kepada supplier. Nah, ini tidak bisa diprediksi, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa tiap hari, bisa 2 hari sekali. Nah, jadi penarikan kredit ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dana oleh nasabah. Jadi fleksibel, penarikannya dilakukan dengan menggunakan cek dan bilet giro. Kemudian dari sektor usahanya ada kredit industri. Kredit industri untuk pabrik. Ada kredit perdagangan, usaha jual beli. Kemudian ada kredit pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Kredit untuk membangun perkebunan sawit, kredit perkebunan. Kemudian kredit jasa, itu untuk usaha jasa, misalkan untuk jasa travel, travel, angkutan. Nah, jadi karena dia mobil ini digunakan untuk kegiatan jasa angkutan, maka kredit yang disalurkan disebut dengan kredit jasa. Kemudian kredit perumahan, itu untuk pengadaan rumah. Kemudian kredit pembelian rumah atau kredit konstruksi. Kredit konstruksi adalah kredit untuk membangun rumah. Sementara KPR adalah kredit untuk pembelian rumah. Bedakan ya. Kemudian dari segi jaminan, ada kredit dengan jaminan. Ada kredit jaminannya personal garansi, ada kredit dengan jaminannya barang, atau dengan promise atau dengan janji tidak berwujud ya. Nah, di kamar mandi kok. Di bak mandi ada sana kami itu jangan dulu. Kemudian ada kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan biasanya untuk karyawan. Tidak ada jaminan, akan tetapi ada pernyataan dari bendahara untuk menyetorkan setiap pembayaran dari karyawan. Tidak ada jaminan. Tahun diberikan SK PNS atau ijazah itu sifatnya moral obligation. Karena kalau nanti memang macet, misalnya ijazah kan nggak bisa dijual, SK juga nggak bisa dijual, nggak bisa diuangkan. Ya, itu hanya bersifat moral obligation. Nah, itu bukan jaminan. Kemudian dilihat dari segi jumlahnya. Kredit ada yang bersifat mikro, kecil. Nah, untuk masyarakat kecil. 5 juta, 10 juta, 15 juta itu kredit kecil-kecilan, disebut kredit mikro. UKM lebih besar sedikit, bisa 25 juta, 50 juta. UKM komersil lebih besar lagi, bisa 200 juta, 500 juta, sampai 1 miliar, 3 miliar, itu komersil. Kemudian kredit besar-besar disebut dengan kredit korporasi, itu puluhan miliar ya kreditnya, triliunan, miliar lah, puluhan miliar, itu disebut kredit korporasi untuk perusahaan-perusahaan besar. Maksudnya sekalian, itulah
materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Ada 2 video jadinya ya. Video yang pertama tadi terputus karena ada telepon masuk, jadi proses rekamannya terganggu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ini. Jadi satu rangkaian ya. Video pertama tadi dan video yang ini adalah satu rangkaian. Materinya adalah materi mengenai kredit. Nanti Bapak akan memberikan tugas ya. Tugas ini tolong dikerjakan dengan terlebih dahulu menonton video ini. Kemudian syukur-syukur bagus kalau Anda tambah dengan referensi lain di perpustakaan atau dengan dilihat di internet. Setelah Anda pahami baru Anda jawab. Itulah barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.